kembali. Suara itu kembali berdengung. Ali merasa tubuhnya ini kaku. Akan tetapi Ali ini gak bisa teriak minta tolong, hanya menahan kesakitan. Tak lama kemudian pintu pun terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel RAW. Dan pastikan semuanya udah absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian semuanya. Ya, karena kita ini kalau pas podcast, ketika di mana gitu, kita ini pasti update status di Facebook. Mas, Facebooknya apa sih? Nah, ini dia Facebook saya. Di balik layar kegiatan saya, ini pasti saya share di Facebook, gitu, sosial media saya. Ya. Ada sebuah cerita kiriman dari subscriber menceritakan ada seorang pria. Dia ini orangnya soleh, taat beribadah. Dia ini baik, sabar, penyayang, wah lengkap. Pria tersebut ini membimbing seorang wanita yang bisa dikatakan kehidupannya ini liar, salah jalan, salah pergaulan. Bahkan dia sudah tidak lagi percaya Tuhan. Dia sendiri ini mengaku kalau dirinya ini ateis. Tak hanya itu, dia percaya dengan hal-hal klinik, berteman dengan para dukun-dukun ilmu hitam. Dengan bekal kesabaran, kasih sayang, seorang pria tadi tetap mencoba untuk terus mendampingi, membimbing wanita tadi yang salah jalan agar kembali ke arah jalan yang benar. Hingga pada akhirnya ini berbuah hasil. Setelah mengajari beribadah, ya kan, menuntun pelan-pelan, si wanita tadi luluh, sudah berubah gitu ya. Mereka pun menikah. Lah, unik dan keanehannya mana nih? Dan kengeriannya mana nih? Jadi, setelah wanita ini sudah berubah, bisa dikatakan solehah gitu kan ya. Setelah mereka menikah, ini si pria anehnya mengalami depresi. Pria tersebut justru malah sering bertingkah aneh. Dan dia ini sering menyiksa dirinya sendiri hingga nyaris. Berbagai macam cara sudah dicoba. Akan tetapi sia-sia. Akankah pria tersebut ini malah pergi ke dukun? Karena memang sudah dicoba semua kecuali dukun. Nah, kalian penasaran semuanya? Saksikan selengkapnya di channel Rian Agus Widodo. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Dari pengirim cerita ini meminta ke saya, Mas disamarin semua aja Mas, biar aman gitu. Dan di cerita ini, selain ada unsur mistisnya, di sini banyak edukasi. Mari kita simak gitu, seperti apa ceritanya. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Ali. Ali ini hidup dengan bapak ibunya. Dari kecil ya, ini Ali lahir ini nggak kayak pada umumnya. Ali ini sering sekali kejang dan sakit-sakitan. Gitu. Sembuh, nanti kambuh lagi. Sembuh, kambuh lagi. Terus menerus seperti itu. Nah, padahal bapaknya Ali ini dipercaya bisa mengobati orang. Kayak orang pinter gitu kan ya. Dimintain tolong. Terus ketika ada orang sakit segala macem, ini ditangani bapaknya Ali. Ini sembuh. Akan tetapi ketika anaknya sendiri sakit, ini beliau ini bingung. Gak mempan apa yang biasa dia praktekkan ke pasiennya,
ini nggak mempan untuk anaknya sendiri. Istrinya ini sampai bingung, harus piye ya Pak? Kok kayak gini terus ya Pak? Anak kita kayak gini terus. Jadi Ali semasa kecil ini kayak tersiksa terus. Bisa dikatakan kayak step gitu loh. Nah nanti setelah sembuh ya, ini ngobrol-ngobrol cerita-cerita. Ceritanya ini justru yang mereka ini nggak pernah tahu gitu. Jadi dia ngarang-ngarang sendiri dia nih gitu. Bu, ini ada ini loh Bu, di sini Bu, di dalam hutan itu ada ini loh Bu, ada. Padahal Ali ini nggak pernah diajak kemana-mana karena masih kecil. Ali, anak sematawayang gitu kan ya, bapaknya ini yang kita sebut saja namanya Pak Darisman, ini bener-bener sayang banget sama Ali. Anak satu-satunya loh. Jadi ketika Ali pengen apa, ini diusahakan, dibelikan. Tak hanya itu, ketika ada seseorang, ada keluarga atau mungkin dirinya ini mengalami sakit atau apa, berobat, terus akhirnya sembuh, ini pasti menawarkan, putranya pengen apa Pak? Tak beliin. Oh enggak usah repot-repot. Karena bapaknya Ali, Pak Darisman ini tidak pernah menarifkan gitu. Jadi seikhlasnya. Orang kalau udah ngerasa ditolong gitu kan ya, badannya yang tadinya sakit terus jadi sembuh gitu kan, pengen timbal balik gitu kan Mas Lutfi ya. Akhirnya lewat anaknya. Ali ini disayang, bener-bener disayang dari siapapun yang baru kenal. Jadi orang ini mudah sekali untuk dekat dengan Ali. Akan tetapi malang Ali ini, karena sering sekali yang tiba-tiba gak ada apa-apa, kejang. Bapaknya terus mengusahakan, tanya sana sini. Bapaknya ini punya guru gitu, akan tetapi tempatnya ini jauh. Nah, bapaknya ini sering pergi gitu kan ya, kemana, hanya untuk mencari obat untuk Ali. Karena ini sampai Ali SMP, dia ini tidur, tiba-tiba dia ini ngigo, badannya ini demam. Bapaknya ini sampai bingung. Bolak-balik dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit juga sama. Kejang lagi. Padahal kan udah besar. Rata-rata biasanya kan kalau anak step gitu Mas Lutfi ya, kalau udah agak besaran kan kayak sembuh gitu kan ya. Sampai balita saja gitu kan. Nah ini enggak, si Ali sampai kebawa ke SMP. Melihat kondisi seperti itu, warga pun ikut prihatin gitu. Ketika Ali ini pas lagi nggak sakit gitu kan ya, ini warga tiba-tiba meluk Ali aja gitu. Nang, kamu kok sering sakit sih Nang, sembuh kayak gini terus. Bapakmu ini kan sering nolong orang, keluarga di kampung sini loh. Ini kan sering ditolong bapakmu Nang. Tapi kalau pas bapakmu ngadepin kamu yang sakit, kami ini bingung Nang. Rumah sakit kadang bingung, nggak tahu penyakitnya apa. Yang sehat ya Nang. Nah inilah bentuk kepedulian dari warganya si Ali. Nah singkat cerita, Ali pun masuk SMA. Pada saat SMA, ini Ali belum bisa sembuh total. Setiap melakukan aktivitas yang terlalu berat, kepikiran bapaknya, yang dimana bapaknya ini ya, ini pasien terus-menerus berdatangan. Akan tetapi Pak Darisman ini tidak pernah peduli dengan kondisi dirinya. Ini yang membuat Ali jadi sakit juga. Setiap Ali memikirkan bapaknya, ini suara denging yang benar-benar mengganggu telinganya. Ini menjadikan Ali nggak fokus sama pelajaran. Dan pada akhirnya Ali ini teriak, tolong. Ali kesurupan lagi. Nanti ditenangkan, ya diantar pulang. Nah, pada saat itu bapaknya ngomong, nah kamu kok nggak sembuh-sembuh Nak, padahal bapak ini sudah berusaha semaksimal mungkin Nak. Nggak tahu Pak, Ali ngerasa ada yang aneh Pak. Ada suara berdenging di telinga Ali Pak, benar-benar mengganggu Ali Pak. Dan Ali ini nggak tega kalau lihat bapak sampai kecapean Pak, banyak pasien segala macam. Nggak apa-apa Nak, yang penting kamu sekolah. Bapak ini sayang sama kamu Nak, bapak pengen kamu jadi orang. Nah inilah, bapaknya ini tidak mengenal lelah. Apalagi bapaknya ini tidak menarifkan harga. Yang namanya orang sakit, kondisi keuangannya belum tentu semuanya ini berada.
Ada juga yang memang ke situ ya, ini memohon, Pak kami nggak punya uang, kami hanya punya ini Pak, beras. Pak Darisman ini selalu bilang, nggak usah Bu. Nah, singkat cerita, setelah lulus SMA ternyata tepat di 17 tahunnya Ali, ini ada keanehan. Ini sering terjadi ketika Ali berjalan sendirian. Ali ini sering diteror. Dia ini kemana-kemana, ini kayak ada yang ngikuti. Bapaknya Ali terus berdoa. Nah, Ali sendiri ya, ini memang dari dulu, dari kecil, dia ini sekolah madrasah. Dia ini pinter ngaji, ya. Dia ini rajin beribadah. Hingga Ali ini disuruh sama bapaknya untuk terus berdoa. Dari zaman Ali sekolah, ya kan, SMP sampai SMA, ini setiap ketemu guru agama selalu bilang, berdoa terus nak, berdoa, minta perlindungan. Ali terus berdoa. Akan tetapi, justru saat Ali ini berdoa, bayangan itu ini tambah mulai jelas. Bukannya menghilang, tapi mulai jelas. Ketika Ali ini berdoa, suara dengingan itu ini terus-menerus makin mengganggu Ali. Jadi kalau Ali berhenti berdoa, ya, ini suara dengingan itu selesai. Pak Darisman sendiri, beliau ini sering puasa, membantu orang, mengobati orang segala macam. Pak Darisman ini kondisinya ini semakin lemah. Dia sering sakit. Ini yang menjadikan Ali ini pengen kerja. Kasihan bapaknya. Aku ngerepoti seperti ini terus yo. Dari sekolah bapak yang biayain. Padahal bapak ini gak pernah menarifkan pasien. Kadang kebanyakan pasien ini hanya ngasih gak seberapa. Sedangkan kebutuhan banyak. Dan bapak memang harus berobat. Pada suatu ketika, Ali yang terus-menerus memikirkan bapaknya, ibunya. Dia ini jatuh sakit, dia demam, dia dikompres sama ibunya. Nah, sudah nggak usah terlalu berat seperti ini. Ibu bapak nggak apa-apa, nah. Kamu memikirkan kami kan? Memang Ali ini gampang sekali kepikiran. Ketika memikirkan bapak ibunya, ini apalagi ya, ini dia langsung mudah sakit. Dan disertai teror-teror itu yang menurut Ali ini sangat mengganggu. Telinga berdenging lah, apalah segala macam. Nah, pada saat dikompres, Ali ini ngomong sama ibunya, Bu, nanti kalau Ali udah sembuh, Ali tak berangkat ke kota ya Bu. Ali mau nyari kerja Bu, doain. Nah, sudahlah, kamu mending di rumah saja. Iya Bu, tapi Ali nggak tega Bu melihat bapak Bu. Ibu juga mau ngomong, bapakmu lagi ke tempatnya Mbah Yoso, gurunya bapak. Tempatnya itu jauh nak. Mudah-mudahan dengan adanya bapak pulang dari Mbah Yoso, kamu sembuh nak, nggak sakit-sakitan lagi seperti ini. Lah, orang kayak disiksa, sakitnya ini dari dulu. Iya Bu, Ali yakin bakal sembuh karena Ali setiap sholat, Ali selalu minta sama Allah Bu untuk kesembuhan Ali Bu. Iya nak, ibu juga begitu. Ya udah kamu istirahat. Kamu terlalu capek nak. Bapaknya ini nggak di rumah, bapaknya Ali, Pak Darisman ini nggak di rumah. Nah, singkat cerita, jam 2 dini hari, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu kamar Ali. Siapa ya? Bu, Ibu, Ali ini kebangun. Yang namanya orang demam kan ya, jadi tidurnya ini kan nggak tenang, nggak pules. Ibu, nah pada saat Ali melihat ke celah bawah pintu, ini ada bayangan. Tapi kenapa bayangannya ini hanya lurus saja gitu? Harusnya ini membentuk kaki atau apa gitu kan ya, membentuk langkah kaki gitu kan ya. Nah, anehnya ini hanya lurus seperti tongkat.
bayangan apa ya? Ibu, Bu, Ali pun berusaha untuk bangkit. Gitu loh, mau membukakan pintu. Dia duduk nih, ya dia duduk, berusaha untuk berdiri. Tapi memang benar-benar sulit. Namanya juga orang sakit. Bu, Ali jalannya agak susahan, Bu. Kepala Ali pening, Bu. Kembali, suara itu kembali berdengung. Ali merasa tubuhnya ini kaku. Akan tetapi Ali ini gak bisa teriak minta tolong, hanya menahan kesakitan. Tak lama kemudian pintu pun terbuka. Terlihat ada seorang perempuan ya berkaki satu. Ini kepalanya ini ada tanduknya. Saat itu juga perempuan itu menampakkan wujudnya, menampakkan wajahnya, memperlihatkan kepada Ali. Kedua mata perempuan itu rusak. Tak lama kemudian perempuan itu tertawa. Ini mulutnya menganga, ya kan, melebar. Ini nyaris mau ke telinga. Nah, Ali yang tidak bisa berontak dikagetkan ketika perempuan tersebut, ya, ini yang wajahnya hancur, dia ini bertanduk, mengatakan kepada Ali, "Anakku, anakku." Kenapa makhluk ini mengatakan anakku? Ali bingung kan? Tak lama kemudian, perempuan itu justru malah mundur. Dan perempuan tersebut hanya menggunakan satu kaki untuk berjalan dan dibantu tongkatnya. Ini perempuan siapa? Usianya seibunya Ali. Singkat cerita, subuh pun tiba. Ibunya Ali ini terbangun. Ali, ibunya terbangun. Di dalam mimpi ibunya Ali, ini ibunya Ali melihat jika Ali ini teriak-teriak minta tolong. Nah, saat itu ibunya langsung bergegas ke kamar Ali. Ali! Ibunya ini langsung bergegas ke kamarnya Ali. Ternyata Ali ini sudah terjatuh. Ali pingsan. Singkat cerita, berapa hari kemudian bapaknya pulang. Ali udah siuman. Ali menceritakan semuanya ke bapaknya. Nah, ini diminum, ya. Kalau bisa, kamu ini rajin puasa, nak. Ya, mintanya ini sama Allah. Puasa aja, prihatin agar kamu ini selamat, minta perlindungan, nak. Ya, tujuannya udah itu aja. Iya, Pak. Pak, Ali sangat ngeri banget, Pak. Ada seorang ibu-ibu seumuran ibu, Pak. Dia ini menggunakan tongkat dan kakinya ini cuma satu, Pak. Dia ini memanggil Ali dengan sebutan anakku, Pak. Sudah, nak. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Bapak yakin kamu bakalan sembuh. Ya, Pak. Ali juga berharap seperti itu, Pak. Ali udah pengen kerja. Nah, ada keanehan. Ini setelah Ali ini didatangi makhluk itu, kurang lebih ini 2 minggu, Ali ini gak ada teror lagi. Ali baru ngamatin. Bu, ini udah 2 minggu ya, Bu. Ali sakit dan sekarang Ali udah sembuh. Ali gak ngerasain apa-apa itu, Bu. Ali gak diganggu-ganggu lagi, Bu. Telinga Ali juga udah gak berdenging.
Nah, pada saat itu Ali merasakan ini nggak ada lagi yang namanya sakit-sakitan. Pada akhirnya ketika keluarga berkumpul, bapaknya ini mengadakan selamatan dan memanggil guru ngaji, kiai gitu kan ya. Datanglah di situ dengan pengajian yang sederhana dan diikuti para warga. Semua berkumpul. Ini mendoakan Ali agar tidak lagi sakit-sakitan. Dan ini selamatan bentuk dari Ali ini sudah tidak lagi mengalami ya, ini hal-hal yang aneh menurut Ali. Teror-teror yang aneh ini hilang. Berjalannya waktu, Ali merasa tidak berguna melihat bapaknya ini semakin sepi. Kondisinya semakin sepi. Orang yang berobat gitu kan ya. Ini benar-benar gak seperti dulu rame. Nah, bapaknya Ali pun mengatakan kepada Ali, kamu jangan kepikiran-kepikiran lagi. Kamu kalau sedikit-sedikit berat ya, bapak gak mau kamu sakit-sakitan lagi. Nah, Ali mendengar sahabat-sahabatnya yang pada sukses di luar kota. Ini yang menjadikan Ali ingin membalas budi, membalas kebaikan orang tuanya. Ali pengen bekerja, pengen membahagiakan orang tuanya. Singkat cerita, Ali pun berpamitan. Bapaknya ini bilang, yakin Le, kamu mau di luar kota? Jauh Le. Nanti kalau kamu kenapa-napa di sana gimana? Udah Pak, aman kok. Lagian yang seumuran Ali Pak, semua sudah pada merantau Pak. Ali kalau di rumah terus gak enak sama bapak ibu. Nah, dengan terpaksa bapak ibunya ini ya, ini melepas Ali. Ali berangkat ke kota. Ya kan? Dia membawa ijazah, mulai melamar-lamar. Menaruh lamaran 1, 2, 3 terus menerus. Akan tetapi boom, tidak ada satupun ya, ini yang nyangkut. Tidur sekena-kenanya. Karena Ali sendiri ini tidak punya saudara di kota. Uang mulai menipis. Ali bingung. Ya ampun, apakah ini masih cukup untuk aku bertahan di kota? Sedangkan aku ini tidur sekena-kenanya. Sedang teman-temanku ini kok nggak ada ya. Hampir sebulan Ali ini di kota, ya. Akhirnya Ali pun pulang. Bapak ibunya sedih melihat Ali dengan muka yang lusuh, dipeluknya si Ali. Ali, nak, Pak, maafin Ali. Ali, iya udah nggak apa-apa, udah mending di rumah. Bapaknya ini menyeru seperti itu. Karena apa? Ya di sini bapak dan ibunya ini nggak mau kehilangan Ali, sementara Ali sendiri pengen menyenangkan orang tua, membahagiakan orang tua. Tapi kok seperti ini nasibku? Dari kecil udah sakit-sakitan. Ini sampai dia lulus, sampai dia ini nyari kerja, kenapa ketika udah nggak sakit, kerja pun susah. Ali tidak patah semangat. Bolak-balik terus menerus. Kok nggak ada panggilan terus? Balik lagi kampung, balik lagi ke kota, balik lagi ke kampung, terus menerus sampai bapak ibunya ini ngomong sama Ali, nak, tanpa kamu memberi apapun bapak ibu ini udah seneng kamu ini sembuh. Udah. Nah, tak lama kemudian saat Ali ini sedang ngobrol sama bapaknya, ini Pak Yai lewat. Gitu, Pak Yai yang pernah ini memimpin pengajian di tempatnya si Ali. Pak Yai datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yai. Ada apa? Saya lihat kok obrolannya ini kok gimana gitu. Iya ini Pak Yai, si Ali bolak-balik ke kota tapi belum ada hasil juga. Udah Li, bapakmu pengennya yang gimana? Kalau bapak sih pengennya saya tetap di kampung Pak Yai, tapi kan kalau di kampung terus saya ini nggak ada pemasukan apa-apa, saya ini malu sama bapak ibu. Nah bapaknya ini nyautin, Pak Yai, sebenarnya saya ini nggak apa-apa. Melihat Ali sudah sembuh, saya sudah senang Pak Yai. Gini Li, saran Pak Yai, ya, ikuti apa kata bapak ibumu. Yang namanya laki-laki, ya, ini ya pengen membahagiakan orang tua. Siapa sih yang nggak pengen bahagiain orang tua? Tujuan kamu baik, tapi ya bapakmu ini kan kepikiran. Yo alhamdulillah sekarang kamu udah sembuhan, nggak kambuh-kambuh kayak dulu lagi. Namanya orang tua kepikiran Li. Iya Pak Yai, tapi saya ini merasa kayak nggak berguna Pak Yai. Kalau toh rezeki, ya pasti nanti ada jalannya.
Ya, coba kamu cari-cari dulu yang terdekat di sini. Nggak perlu yang terlalu jauh. Kamu kemarin ke kota A misalnya, coba ke kota B yang lebih dekat lagi. Yang nggak terlalu jauh. Jangan sampai yang belasan jam. Kalau ada apa-apa sama orang tua malah nanti susah. Ngerti kamu? Iya Pak Yai. Nah, lewat Pak Yai ya, akhirnya Ali ini kebuka pikirannya. Tapi bapaknya ini ngomong sama Ali, walaupun mau deket mau jauh, bapak pengen kamu di rumah. Pak, bapak dengar kan Pak? Saran dari Pak Yai tadi. Nah kebetulan Pak Yai memang udah pulang kan. Akan tetapi di sini bapak ibunya Ali ini tidak mengizinkan. Nah singkat cerita berapa hari kemudian, karena Ali ini bersikukuh pengen membahagiakan orang tua, terpaksa dia berangkat ini nggak pamit, hanya meninggalkan sepucuk surat. Dia tulis di kertas, ditinggalkan di kamarnya. Subuh, Ali ini keluar dari rumah. Ini sebelum bapak ibunya pada bangun gitu kan ya. Ini berangkat, karena mereka ini sering sholat subuh bareng. Ya bisa dikatakan keluarga mereka ini, keluarga Ali ini taat beribadah. Ketika sholat pasti bareng gitu kan. Nah Ali ini sudah cabut duluan, sebelum orang tua membangunkan untuk sholat subuh. Nah Ali sudah tidak tahu lagi. Gitu kan, Ali sudah langsung ke terminal, ia menuju ke suatu kota gitu, yang memang jaraknya ini nggak begitu jauh-jauh banget, yang awal-awalnya ini sampai belasan jam. Ali nyari kota yang kurang lebih berapa jam saja. Akan tetapi keberangkatan kali ini beda. Bedanya apa? Ali sakunya lebih sedikit ketimbang sebelum-sebelumnya. Karena ketika minta, ya ini udah jelas bapaknya kan curiga. Jadi hanya berapa saja yang sudah ia sempat kumpulkan. Itu pun dari orang tua. Nah, tibalah di kota tersebut. Ali kembali lagi memasukkan lamaran. Tapi tak kunjung ada panggilan. Ali, ya, ini tidur sama sekena-kenanya di depan warung, di depan pos ojek. Ya, ini di pom bensin sekena-kenanya. Hingga pada akhirnya Ali ini lapar. Dia ini sering puasa, makan ini seada-adanya udah. Dan Ali ini merasakan pusing yang luar biasa siang-siang. Pening kepala melihat jalanan ini udah mulai buram dan gelap. Ali pun pingsan. Saat Ali bangun, Ali kaget. Ali ini berada di rumah sakit. Boom! Saya di mana ini? Ternyata Ali ini diselamatkan oleh seseorang, kita sebut saja namanya Anton. Pak Anton ini lebih dewasa gitu. Usianya ini di atas Ali kurang lebih 7 tahunan. Gimana Mas keadaannya, masih pusing? Bapak siapa ya? Nama saya Anton. Panggil aja Mas Anton. Kok saya bisa di sini, Mas Anton? Iya, saya melihat Masnya ini ya di jalanan terjatuh. Nah kebetulan saya ini di depan Masnya. Justru saya ini yang malah mau berterima kasih. Dengan adanya saya ini melihat kamu terjatuh, ini sama saja kamu menyelamatkan saya. Loh kok bisa Pak? Saat itu saya ini ya sedang buru-buru. Saya mengurus pekerjaan saya sambil telepon. Saya nggak ngaji, jika jalanan ini rame. Nah orang-orang semua berteriak, awas Pak. Saya akhirnya ini ngerem mendadak, ternyata di depan ini kamu sudah terjatuh. Semua berlarian. Nah saya ingat dulu saya pernah yang namanya pingsan dan ditolong orang. Makanya saya buru-buru nolong kamu. Saat itu ya kan, Pak Anton pun nanya, kamu namanya siapa? Saya Ali Pak. Saya dari kampung seperti ini, saya nyari kerja kayak gini susah, belum ketemu. Nah Pak Anton bilang, udah gini aja, karena kamu sudah nyelamatin saya Mas, coba saja pada saat itu saya nggak ngerti, kamu ketabrak saya ya, terus dari kiri dari kanan segala macam, karena itu memang deket perempatan, apa yang terjadi mungkin saya nggak selamat gitu kan ya, saatnya saya bantu kamu. Bantu apa lagi Pak, ini kan lebih dari cukup Pak. Nggak ini, dengan adanya saya telat meeting, saya ini nggak jadi ketipu orang, intinya gitu. Saya lebih ngurusin kamu, itu malah selamat.
Ketimbang saya ikut meeting, malah saya nanti dipecat bos saya. Gitu. Jadi, ya inilah skenario dari Tuhan. Nah, kamu butuh pekerjaan, ya. Ijazah kamu apa? Nah, cerita semua. Ya kan, udah cerita semua. Akhirnya Pak Anton menolong Ali. Pak Anton membawa Ali ke kantornya. Kebetulan Pak Anton ini orang yang dipercaya sama Pak Bos. Itu bos utamanya nih. Nah, Ali ini dipersilakan untuk tinggal. Ini ada kayak kamar-kamar bagi karyawan-karyawan yang mungkin mau istirahat ketika kelelahan atau apa, ketika capek atau apa. Di situ ada. Gitu. Ali dipersilakan. Masih satu gedung itu juga. Nah, keesokan paginya Ali menghadap bos utama didampingi oleh Pak Anton. Ketika Ali dites ternyata memang Ali ini pinter. Ini Ali sudah disuruh untuk ngetik-ngetik, ya kan, berkas-berkas apa segala macem gitu kan. Ali mulai udah tahu. Nah, Ali ini awalnya ketika sholat, ini dia di kamar. Akan tetapi Ali ini kepikiran ada satu tempat, ya, ini sebenarnya tempat ibadah atau bukan? Kok ada sajadah, akan tetapi saya nggak pernah lihat ada orang beribadah di sini. Ali tanya sama OB yang ada di situ, kita sebut saja namanya Mas Wawan. Mas Wawan numpang nanya, iya Mas Ali, ada apa ya Mas? Mas, itu musola bukan ya Mas? Yang di sebelah ujung Mas? Iya Mas Ali, itu musola. Cuma ya tahu sendiri Mas Ali, namanya orang hidup di kota, ini semua sibuk memikirkan dunia. Akhirnya ya terbengkalai itu musola. Jarang yang ke situ. Saya aja kalau sholat ini malah milih di kamar saya. Oh gitu ya. Kalau saya bersihin boleh nggak Mas Wawan? Oh ya terserah. Kami ini sering bersihin, ya. Akan tetapi karena nggak ditempatin, ya kotornya cepat. Iya, saya sering lihat dibersihin tapi kok kayak nggak dirawat, nggak dipakai. Nah, pada akhirnya Ali pun membersihkan, dibantu sama Mas Wawan. Saya udah sering Mas Ali bersihin kayak gini. Mending Mas Ali istirahat aja, ya, biar saya bersihin. Enggak. Kita bareng-bareng. Dipakailah untuk beribadah. Nah, di jam-jam tertentu, ya, Ali ini menggunakan pengeras suara yang ada di situ. Lah, ini masih bisa digunakan. Ali pun ketika zuhur, ya, Ali memulai ke situ, Ali azan. Disinilah akhirnya orang-orang kantor pada dengar. Pak bos utamanya ini sampai ngomong sama si Anton, Ton, itu suara siapa yang azan? Kok saya ini nggak asing? Iya Pak. Apa itu suara Ali ya Pak? Nah, akhirnya ngecek dan ternyata emang benar. Mulailah di situ, ya kan? Orang-orang yang sholatnya awalnya ini di kamar, orang-orang yang mungkin yang di luar kantor segala macam, dengan adanya fasilitas kantor itu, yang sekarang kini udah mulai aktif lagi, dimulai sama si Ali, akhirnya satu persatu mulai berkumpul untuk berjamaah. Ali dipanggil Pak Bos. Di situ Pak Bos ternyata sudah sama Anton mengucapkan terima kasih karena selama kantor ini berdiri, ya, ini jarang sekali tempat itu untuk beribadah. Anton juga ngomong sama Ali, kalau saya ini sukses tapi saya nggak deket sama Tuhan Mas Ali. Saya ini pengen yang namanya bisa ngaji atau apa. Ya udah Pak, nanti pelan-pelan kita belajar bareng. Wah, Ali di sini jadi pahlawan. Akhirnya Pak Anton ini diajarin ngaji sama si Ali. Pak Anton seneng. Pada suatu ketika, ya, Ali ini menangis sambil berdoa. Ternyata Pak Anton ini mendengar doanya Ali. Ali ini pengen ketemu sama keluarga. Dia udah punya handphone, tapi orang rumah nggak ada handphone. Dan nggak tahu nomor-nomor tetangga atau apa, nggak tahu. Akhirnya Pak Anton memperbolehkan Ali pulang. Pulanglah Ali, orang tua seneng. Nah, sesampainya di rumah, orang tua ini bangga melihat Ali yang sudah bekerja. Di rumah pun ditinggali handphone. Gitu. Ini untuk komunikasi. Orang tua seneng. Walaupun sempat, kamu gimana sih? Kok nggak pamit, nggak apa, cuma meninggalkan sepucuk surat. Kami kepikiran.
Tapi melihat Ali pulang, mereka bangga melihat Ali yang sudah bekerja. Setahun setengah sudah Ali bekerja di situ. Malah justru sudah naik jabatan. Ini sampai sudah nyalip sama teman-teman yang lain. Ali dipercaya mengepalai suatu divisi. Sampai Ali ini gak percaya kalau dirinya ini diangkat sebagai kepala. Sedangkan Ali merasa bahwa yang lain masih ada kok, Pak. Yang lebih dari saya enggak. Nah, Pak Anton sama bosnya ini sudah memasrahkan ke Ali. Dan ternyata emang benar. Saat dipegang sama Ali, ya, Ali menjadi leader gitu kan ya. Ini perusahaan tambah berkembang. Nah, pada suatu ketika Ali pun dapat jatah pulang lagi gitu kan ya. Saat pulang, Ali kaget. Bapaknya ini sudah sakit-sakitan. Tapi ketika Ali telepon, bapaknya bilang baik-baik saja. Bapak kenapa bilang selalu baik-baik saja setiap Ali telepon? Udah nak, gak apa-apa kok. Bu, dari kapan Bu Bapak seperti ini? Ya kelelahan lah nak. Namanya juga Bapak ini kan udah semakin tua. Ali, dengarkan Bapak. Ali, kerja yang benar. Bapak pengen kamu ini punya calon. Ya Bapak, nantilah Pak. Ali pengen membahagiakan Bapak dan Ibu. Le, Bapak pengen gendong cucu. Iya Pak, sabar. Ali juga baru dipercaya sama Pak Bos. Pokoknya sekarang sudah mendingan ketimbang yang dulu, ya toh? Bapak harus irit-irit tenaga, mikir tenaga, kesehatan. Jangan setiap ada pasien Bapak rela puasa. Bapak rela mengorbankan diri Bapak sementara Bapak ini sakit. Iya Le. Pesan Bapak itu, Bapak pengen anak Bapak itu pas nikah nanti Bapak masih hidup. Bapak jangan ngomongnya seperti itulah Pak. Bapak masih hidup kok, Bapak semangat. Ali pun berangkat lagi. Nah, setiap telepon ini tanyanya seperti itu terus. Udah dapet calon belum, Le? Udah dapet terus-menerus seperti itu. Ali bingung kan? Sedangkan posisi Ali di sini ini nggak bisa yang banyak libur terus nyari cewek atau apa, nggak bisa. Ali sendiri ingin membuktikan. Karena dia ingat nyari kerja susah gitu kan. Ali pengen membuktikan bahwa perusahaannya saat dipegang Ali, dipercaya sama bos, Ali bisa mengubah kesuksesan di perusahaan tersebut. Singkat cerita, berjalannya waktu Pak Anton pun sudah khatam Quran. Itu seneng walaupun awalnya ini ngajinya ini nggak lancar, ya. Ini sedapat-dapatnya waktu, gitu, meluangkan waktu untuk berjumpa dengan Ali, ya kan? Karena sama-sama sibuk. Pada saat itu Pak Anton ini mendengar saat Ali ini telepon sama bapaknya. Ali, iya Pak, Bapak sebentar ya Pak. Ali dipanggil Pak Anton. Iya nak, iya. Ali, Mas mau ngomong Li. Jadi ketika memang tidak di kantor, gitu kan ya, kalau pas di luar gitu lagi break atau apa, ini Mas Anton pengennya dipanggil Mas saja, nggak usah Pak. Pak itu kalau pas kerja, gitu kan. Nah saat itu Anton ngomong, aku ini ngerasa terima kasih dengan adanya kamu. Aku sekarang jadi tenang Li. Deket sama Tuhan nggak kayak dulu. Jadi gini Li, aku tadi dengar kamu ngobrol sama bapakmu itu. Iya Mas. Gini Li, Mas Anton mau ngomong. Kamu kalau tak kenalin adikku, mau nggak? Mas Anton ngomong apa Mas? Mau dikenalin gimana maksudnya Mas? Iya, jadi aku itu punya adik. Dia ini hampir selesai kuliahnya. Apapun keinginan adikku, selalu tak cukupi, selalu tak penuhi. Tapi ini udah mau lulus, kelakuannya ini loh, bikin Mas, bikin ibu bapak ini kepikiran terus-menerus, tambah liar. Yo pergaulannya itu. Padahal ya, Mas ini udah sering ngomong, kalau kamu pengen seperti ini tak beliin, asalkan kamu berubah fokus kuliah biar cepat selesai. Nah ini udah mau lulus tapi kok malah tambah parah. Ibu ini sering kepikiran dan sakit-sakitan. Mas pengen adik Mas itu ya, ini kenal kamu terus bisa jadi berubah Li. Gak mungkin toh Mas. Lah saya ini siapa? Loh,
Saya aja yang sibuk. Saya masih meluangkan waktu untuk beribadah. Berkat siapa? Berkat kamu toh. Saya jadi ingat Allah. Saya pengen kamu juga menyadarkan adik saya. Nanti kapan-kapan saya kenalin. Nah, ternyata benar. Diajaklah ketemu. Saat itu, adiknya Pak Anton, ini memang melihat Ali ini benar-benar acuh. Mas, bagi duit lagi dong. Duit adik udah habis, Mas. Mas ini bakal nuruti asalkan kamu berubah. Mas memang gak ada waktu, walaupun jarak antara kantor Mas sama kos-kosan kamu itu gak begitu jauh. Ya, tapi Mas pengen kamu berubah. Ini ada teman Mas, rekan kerja Mas yang pernah Mas ceritakan di keluarga kita. Ini namanya Ali. Kenalanlah di situ. Tapi bener-bener adiknya Pak Anton ini cuek. Kita sebut saja namanya Reni. Kenalanlah di situ. Singkat cerita, setelah kenal gitu kan ya, ini justru malah Ali yang minder. Mas, kayaknya saya nggak berani, Mas. Saya bingung. Gimana cara saya ngajak dia ini beribadah, Mas? Orang dia sama Mas aja seperti itu, Mas. Anton bilang, coba aja dulu. Ya, bantuin saya. Lagian, ketika saya pulang atau apa, kamu kan masih tetap di sini toh, di kantor, deket sama tempat adikku. Kamu tinggal jalan, ya. Udah ada mobil, ada motor atau apa segala macam di sini komplit. Kamu ajak kemana? Ya saya coba dulu, Mas. Ini nomor adikku. Ajak ngobrol atau apalah. Nah, disinilah Ali akhirnya setiap dia ada waktu luang, ini berusaha untuk tegur sapa gitu. Pertama lewat telepon, lewat pesan-pesan gitu kan ya. Awalnya nggak dibalas, tapi Ali tidak menyerah gitu. Mencoba untuk terus dekat. Nah, di sini Mas Anton melihat keseriusan Ali ketika Ali ini ngobrol pas waktu break. Oh gitu ya. Oh, jadi teman-teman sering iri ya sama kamu. Wah, berarti kamu itu banyak yang ini ya, banyak yang ingin seperti kamu. Iyalah Mas, semua itu pada iri Mas. Banyak geng-geng ya, di kampusku ini pada iri sama aku. Ya karena mungkin aku cantik, ya dia itu seperti itu. Aku cantik terus aku ini mau apa aja ada uang, Mas. Ya berkat Mas Anton sih. Wah, untung ya. Nah, coba Mas Anton dapat apa dari kamu? Maksudnya Mas, ya kan Mas Anton udah berjuang untuk kamu. Tanpa Mas Anton gimana coba? Ya Mas Anton dapat apa ya? Dapat gaji dari bosnya, bukan itu. Kesuksesan Mas Anton ini kan butuh doa. Coba saja kamu mulai doain Mas Anton pelan-pelan aja. Pasti Mas Anton tambah seneng. Emang aku kalau berdoa harus ngomong-ngomong ya Mas? Ya enggak gitu. Gitu. Kalau mau tidur coba baca doa. Mudah-mudahan Mas Anton nanti ngasih uangnya tambah lagi. Wah, kerayunya ini udah mulai seperti itu. Ya kan, kerayunya ini nggak menekan. Yang penting ini bisa merubah si Reni. Reni akhirnya dengan kelembutan seperti itu, Reni akhirnya jadi nyaman. Nah, setiap libur Ali pun jemput, nganterin ke kosan. Yang awalnya cuek, ini mulai ngobrol-ngobrol, mulai deket segala macam, makan bareng, kadang curhat. Nah, Ali pengen menunjukkan kalau Ali itu ya nggak harus selalu pakai mobil, apalagi itu mobil kantor. Ali sengaja menggunakan sepeda motor. Itu sepeda motor punya Obi. Mas, saya pinjem yo. Oh iya Mas, mau kemana emang? Ya mumpung libur, sampean kan nggak kemana-mana kan? Enggak. Lagian mau kemana Mas? Saya itu kalau libur yo paling yo jaga kantor aja Mas. Ingat keluarga di kampung. Saya bingung kalau mau apa-apa, takutnya keluarga juga pengen. Saya jadi inget Mas. Oh ya wes, saya pinjem motornya Mas. Iya. Nah, Ali ngapel. Akan tetapi di situ ternyata Reni ini justru malah berani. Ditantang sama si Ali. Mau nggak? Aku nggak bawa mobil loh. Biasanya bawa mobil kantor, ini adanya motor. Nah akhirnya Reni itu mau. Yang biasanya makan di tempat mewah gitu kan. Ini Ali mengajak makan di nasi goreng biasa, pinggir jalan. Gitu. Itu pun, ini nggak ada tenda, jadi kayak nasi goreng dorong gitu kan. Ada gultik juga. Mereka ini lagi makan. Tak lama kemudian tiba-tiba Reni ini kaget melihat ini rombongan yang dimaksud Reni.
Dan ternyata benar. Mereka mendekat, mereka melihat Reni berdua dengan Ali. Dan Ali ini beneran pakaiannya sederhana sekali. Kita sebut saja namanya Irma, gitu. Irma ini adalah ketua geng di situ. Oh ini, Reni sekarang udah jarang ke mall. Oh Reni mau ya makan di tempat-tempat kayak gini? Apa kakaknya ini udah bangkrut apa gimana? Oh berarti kakaknya udah bangkrut karena dia ini kan ya usahanya ya kayak gitu ya. Kantor juga nggak begitu besar. Ngomongnya sesuka hati nih, gitu kan? Ih maksud kamu apa? Oh ini siapa? Ini pacar. Iya pacar. Nah di situ ya Ali pun berusaha menengahi. Sudah Reni sudah. Maaf ya Mbak, saya ini cuma nganter, saya ini tukang ojek, justru malah Mbak Reni ini nyelamatin saya. Oh tukang ojek. Berarti Reni ini sekarang naik ojek ya Ren? Iya. Udah nggak bawa mobil lagi? Atau mobilnya udah dijual? Biasanya ganti-ganti ya. Ini apa udah dijual? Udah Mbak. Kalau gitu dimakan aja dulu Mbak. Udah Mbak maaf ya Mbak. Kamu apaan ya? Nah, mau berantem. Akhirnya Irma CS ini pergi. Mas Ali, kenapa kamu tadi ngomong tukang ojek mas? Gak apa-apa. Justru malah orang kayak gitu itu malah seneng Mbak. Emang saya malu ngakuin tukang ojek? Lah memang saya ini tukang ojek kan? Secara gak langsung saya ini kan nganter Mbak kesana kemari. Saya juga gak apa-apa kok, merasa seneng juga deket sama Mbak Reni. Iya mas, tapi kan saya tadi gak enak. Udah gak apa-apa. Itu mas, yang namanya Irma, dia selalu seperti itu sama saya mas. Dia iri. Nah dia ini ngomongannya banyak banget mas. Dari dulu dia ini iri sama saya. Dan selalu ngompor-ngomporin teman-teman untuk membenci saya mas. Itu mas, kenapa saya ini gak tahan. Saya gak ngerti harus gimana. Udah gak usah diladeni. Nah disinilah Reni merasakan ya kan, ada perlindungan dari si Ali. Ali mulai mengajaknya untuk sholat. Dengan cara Ali sholat duluan. Mbak Reni tunggu sebentar ya, saya mau sholat sebentar. Nah selalu seperti itu. Ini yang membuat Reni juga gak enak. Nah pada suatu ketika ini mampir di sebuah masjid. Reni ini nunggu di luar. Duduk-duduk di situ ada kursi di depan masjid. Saat itu ada ibu-ibu tanya, Mbak gak sholat? Nah Ali dari kejauhan mendengar. Oh iya bu, lagi halangan atau gimana? Kalau lagi halangan duduknya di sana ya. Maaf ya Mbak ya. Oh iya bu. Nah disinilah nggak enak. Akhirnya Reni ya ini ngomong sama Mas Ali. Mas lain kali kalau mau ke masjid ngomong mas, aku bingung soalnya di tempatku ini nggak kayak gini. Nah kalau kemana-mana nanti bawa mukena. Jadi enak. Nanti kalau ada orang lewat atau apa ya bilang aja. Baru beribadah, baru selesai. Ali ngajarinya kayak gitu, nggak nyuruh, sholat ini, enggak. Disinilah Reni malah luluh. Gitu, Reni malah luluh. Akhirnya yang tadinya cuma ngomong, baru saja bu, udah, gitu kan kalau ketemu orang atau apa gitu kan ya. Ini jadi Reni ngerasa, kok kayak aku jadi berbohong ya? Kok terus-terusan kayak gini ya? Dengan begitu, Reni pun akhirnya tergerak hatinya untuk sholat. Nah, disinilah Pak Anton ini seneng mendengar kabar tersebut. Nah, ini yang aku tunggu-tunggu. Saya janji, kalau toh kamu ini bisa merubah adikku terus seperti ini, ya, apa yang dinantikan orang tuamu lekas tercapai. Maksudnya pas? Ya nanti kamu, ya ini saya loh ya, saya merestui. Nanti kamu deketin adik saya. Kamu coba utarakan, diajak menikah. Mas, nggak mungkin lah mas, saya berani kayak gitu. Sementara teman-temannya Mbak Reni, loh, yakin kamu nggak mau nikah sama adikku? Ya mas, ya siapa yang nggak mau mas? Mbak Reni ini cantik. Nah tapi mas, mau? Udah, saya lihat kamu juga suka. Mas, saya nggak pantas mas. Udah, apalagi bos sekarang ini lagi merhatiin kamu. Kamu lagi semangat-semangatnya. Pekerjaanmu ini semakin semangat ketika kamu dekat dengan adikku. Nah kabar inilah disampaikan kepada si Reni,
bahwa kakaknya semakin senang, semakin sukses, semakin lancar berkat doa dari keluarga. Reni ngerasa senang. Emang gitu ya mas? Ya iya, ini kan berkat doa kamu juga. Iya sih mas, aku ngerasa kalau aku ini jarang doain masku. Nah, si Ali. Nah, berjalannya waktu, akhirnya mereka pun jadian gitu. Akan tetapi ada keanehan. Keanehannya apa ini? Jadi, Reni ini mulai menghindar ketika diajak beribadah. Banyak alasan saja. Dan di sini Ali pun tanya, perasaan kok sering datang bulan ya kamu? Iya, kamu duluan aja. Ali ngerasa kayak ada yang gak beres. Alasan datang bulan terus menerus. Kok gak masuk akal, kenapa dulu gak seperti itu? Nah, sekarang wajahnya Reni ini tampak lebih kusam. Kamu kenapa ya? Kok sekarang ini kamu lebih cemas dan kamu kepikiran apa? Coba cerita sama aku. Nggak apa-apa kok. Nah, pada suatu ketika mereka ini sedang makan bersama siang-siang. Ya, ini rombongannya Irma lewat lagi. Oh, ini bilangnya tukang ojek yang terus menerus gitu. Ini pacarnya mungkin ya nggak teman-teman? Iya. Oh gini, pacaran sama tukang ojek udah nggak laku lagi ya? Apa sih kamu ngomong apa sih? Teman-teman, ada yang lihat nggak? Reni ini kemarin sempat masuk masjid loh. Nggak takut. Susuknya ini luntur. Nah, seperti apa kelanjutannya? Nantikan di part 2-nya. Kalian wajib nonton semuanya. Besok langsung tayang ya. Ini ternyata si Reni diduga memakai susuk. Apakah benar? Ya, jadi harus nonton terus. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Gitu. Nah, buat teman-teman di rumah yang pengen ngirim cerita, caranya gampang banget. Dikirim per paragraf atau per kalimat. Caranya seperti ini. Ya. Ini dikasih jeda. Nama yang mau disamarkan jelas. Ya. Oke, kayak gini. Kronologinya seperti apa? Teror hantunya seperti apa? Ya. Penyelesaiannya seperti apa? Oke. Nah, kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinju. Atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336. 3-nya 4 kali. Oke, saya ulang 085870433336. 3-nya 4 kali. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota. Jangan lupa loh yang itu ya. Dikasih nama dan nama kota agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp lain. Oke, tujuannya seperti itu. Nah, ini selesai juga. Ini ceritanya bener-bener wow, mengerikan. Ternyata ini perbuatan dari bapaknya sendiri. Secara nggak langsung ini kan niatnya mau melindungi anaknya, ternyata ini justru malah menghajar calon menantunya gitu ya. Nah, buat teman-teman ini saya mengucapkan banyak terima kasih dengan kalian ini nonton terus setiap ada iklan kalian nungguin. Saya mengucapkan banyak terima kasih dengan kalian ini sabar menanti iklan. Sebagian hasil dari iklan akan kita sumbangkan nantinya, karena di episode-episode sebelumnya kita sudah melakukan hal tersebut gitu untuk adik-adik kita yang pinjam. Ini atas namanya bukan hanya saya dan tim saya, tapi ini atas namanya semuanya gitu. Menonton sambil berbagi. Semoga amal semua diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan keberkahan yang melimpah. Amin. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari mana bahaya, panjang umur sehat selalu. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di